Halo, kami dari kelompok 5 Sistem Ekonomi Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ekspor dan impor dalam perekonomian Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu gas. Gas itu suatu gas digambarkan sebagai partikel-partikel atau molekul-molekul atau wujud zat di dalam ruang tertutup yang selalu bergerak dari waktu ke waktu dan bentuknya yang dapat merubah-rubah mengikuti sesuai ruang yang ditempatikan. Gas memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik secara alami maupun dibuat oleh tangan manusia dan dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan aktivitas. Gas dapat berada di setiap tempat dan memiliki sifat-sifat yang membedakannya dengan benda lain, seperti tidak dapat disentuh dan memiliki volume yang dapat berubah. Partikel penyusunnya tidak beraturan sehingga bisa mengisi area kosong. Zat dari benda gas juga dapat menjadi media perambatan. Sifat terakhir adalah jarak antar partikel pada benda gas berubah-ubah karena bisa bergerak bebas. Gas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, energi alternatif rumah tangga, bahan baku industri, dan pengolahan kertas. Gas alam sebagai contoh memiliki manfaat yang luas dalam kehidupan manusia, seperti digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, rumah tangga, dan industri. Gas alam juga dianggap sebagai energi lingkungan alternatif karena tidak menghasilkan emisi berbahaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses produksi batu bara yang bisa dijadikan pupuk dan siapa yang terlibat di dalam proses tersebut. Selama ini batu bara kita kenal sebagai bahan bakar, tapi sedikit orang tahu kalau batu bara ini bisa dijadikan sebuah pupuk. Jenis batu bara yang bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk adalah batu bara yang masih muda. Batu bara yang masih muda jelek dijadikan bahan bakar karena tingkatan sulfur yang masih tinggi. Dengan begitu, bahan bakar ini berpotensi untuk menjadi sebuah pupuk saja dibandingkan menjadi sebuah bahan bakar. Dan berikut adalah cara membuat batu bara yang bisa dijadikan pupuk. Bahan bakunya antara lain asam mumat batu bara muda, zeolit, dolomit, tepung darah, tepung tulang, batuan fosfat alam, urin sapi, dan air kelapa. Cara membuatnya, campurkan semua bahan, kemudian tambahkan air kelapa lalu aduk hingga rata. Bentuk granul adonan dengan cara manual yakni diayak. Dimasukkan butiran pupuk ke oven bersuhu 40 derajat Celcius dan sebagian dijemur di bawah sinar matahari. Masukkan pupuk yang sudah kering ke kantong plastik dan pupuk sudah siap digunakan. Dan orang yang terlibat dalam pemasukan pupuk batubara ini adalah antara lain Pak Presiden Joko Widodo yang ikut terlibat dalam pengurusan 5 pabrik pupuk untuk memasukkan pasokan gas di pabrik Bontang, Kalimantan Timur. Proses selanjutnya yaitu ada distribusi, di mana Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, masyarakat Balikpapan dan Penajam Pasir Utara nikmati gas bumi murah dan aman masyarakat. Masyarakat Balikpapan dan Penajam Pasir Utara telah menyelesaikan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di Kota Balikpapan dan Kabupaten Pasir Utara. Provinsi Kalimantan Timur, Jargas ini ada di 2 wilayah dibangun dengan menggunakan dana APBN tahun 2018. Untuk Kota Balikpapan, pemerintah membangun 5.000 sambungan rumah atau SR, sedangkan Kabupaten Penajam Pasir Utara sebanyak 4.260 SR. Ini merupakan kedua kalinya Kota Balikpapan mendapatkan program Jargas. Sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 3.849 SR telah terpasang di rumah warga. Kota Balikpapan sudah 2 kali mendapat pembangunan Jargas dari pemerintah. Total hingga saat ini Jargas terpasang mencapai 8.845 SR, di mana tahun 2018 dibangun 5.000 SR dan sebelumnya 3.834. Pada pembangunan tahap kedua, Jargas di Kota Balikpapan tersebar di Kelurahan Sumberrejo, Karangjati, yaitu Karangrejo, dan Gunung Sari Ulu. Penambahan sambungan Jargas di Kota Balikpapan ini terlepas dari kooperatifnya, pelanggan dalam memanfaatkan Jargas yang ada selama ini. Selain itu, untuk mengurangi subsidi LPG dan mengoptimalkan pemanfaatan gas alam nasional, pemerintah berharap program jaringan gas Kota Balikpapan ini punya dampak signifikan untuk meringankan beban masyarakat. Pada umumnya pemanfaatan Jargas ini akan memberikan penghematan dibandingkan jika sebelumnya memanfaatkan LPG. Nah, penghematan yang diperoleh dengan menggunakan Jargas ini menurut dia dapat mencapai 90.000 jika dibandingkan dengan penggunaan LPG non subsidi. Sementara itu, jika menggunakan LPG subsidi, penghematannya sekitar 20.000 per bulan.
Jadi kesimpulannya, proses distribusi ini tersalur secara langsung kepada masyarakat. Adapun yang terlibat dalam proses pendistribusian tersebut adalah pemerintah dan masyarakat. Untuk menjaga ketersediaan minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lainnya yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara, Kementerian Perdagangan alias Kemendak membuat peraturan, yaitu Menteri Perdagangan alias Pemendak nomor 21 tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lainnya. Permendak ini ditetapkan pada tanggal 28 Februari tahun 2019 dan mulai berlaku pada 22 Maret tahun 2019. Untuk mendapatkan penetapan sebagai eksportir terdaftar, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui halaman inatred.kemendak.go.id. Apabila disetujui, penetapan sebagai eksportir melalui halaman itu terdaftar akan berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. Apabila terjadi perubahan data perusahaan, maka perusahaan diwajibkan mengajukan permohonan perubahan paling lambat 30 hari sejak tanggal terjadi perubahan data. Sedangkan untuk kegiatan impor, beberapa jenis minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lainnya hanya dapat diimpor oleh badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hulu, minyak bumi, dan pengguna langsung. Selain itu, yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak bumi dapat melakukan kegiatan ekspor impor. Perusahaan juga harus memiliki persetujuan ekspor dan persetujuan impor yang dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan melalui halaman inatred.kemendak.go.id. Sedangkan khusus untuk ekspor akan dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat. Setiap badan usaha atau bentuk usaha tetap yang akan melakukan ekspor minyak, gas bumi, dan bahan bakar lainnya harus mendapatkan penetapan sebagai eksportir daftar dari Kementerian Perdagangan sebagai dokumen kelengkapan pabean. Samping itu, dokumen lain yang dibutuhkan untuk ekspor gas minyak, gas bumi, atau bahan bakar lainnya adalah persetujuan ekspor minyak bumi dan gas bumi atau persetujuan ekspor bahan bakar lain dari Kementerian Perdagangan serta rekomendasi ekspor dari Kementerian RI dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan impor gas bumi dan minyak bumi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha hilir minyak bumi dan gas bumi, serta penggunaan secara langsung mendapatkan persetujuan impor minyak bumi dan gas bumi dari Kementerian Perdagangan. Persetujuan impor tersebut merupakan kelengkapan dokumen pabean di bidang impor. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kontribusi ekspor dan impor produk tersebut, yaitu gas, terhadap perekonomian terjadi dalam Indonesia, terutama Kalimantan Timur. Nah, secara umum, perdagangan yang seimbang, ekspor dan impor yang seimbang, dapat menguntungkan suatu negara karena dapat meningkatkan pendapatan negara dan memberikan konsumen dan dengan lebih banyak pilihan produk dengan harga yang lebih baik atau terjangkau. Dalam konteks ekonomi makro, ekspor dari Kaltim memberikan kontribusi sekitar 44% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB. Nah, selanjutnya, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Timur mencatat perkembangan ekspor dan impor sepanjang Juli 2023. Kepada BPS Kaltim, Yusniar Juliana mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika perdagangan internasional di wilayah Kalimantan Timur. Salah satunya adalah kenaikannya harga batu bara yang dimana kita ketahui adalah salah satu bahan pokok utama pembuatan gas. Berdasarkan data ekspor dan impor yang di atas tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa neraca perdagangan Kaltim pada bulan Juli 2023 mencatat surplus sebesar US dollar 1,30 miliar, yaitu surplus pada sektor non-migas mencapai US dollar 1,48 miliar, sedangkan pada sektor migas terjadi defisit sebesar USD 183,02 juta. Lalu data secara kumulatif nilai ekspor migas Provinsi Kalimantan Timur selama Januari sampai Maret 2023 mencapai US dollar 688,36 juta atau naik sebesar 32,58% dibandingkan dengan periode yang sebelumnya yang terjadi pada tahun 2022.
Sementara nilai ekspor dan non-migas mencapai US dollar 7,26 miliar. Nilai impor Provinsi Kalimantan Timur pada Maret 2023 tercatat sebesar US dollar 451,22 juta atau naik sebesar 28,31%. Dibandingkan dengan nilai impor Februari yang terjadi 2023, jika dibandingkan dengan nilai impor Maret pada tahun sebelumnya, yaitu 2022, mengalami penurunan sebesar 13,63%. Nilai impor migas pada Maret 2023 sebesar US dollar 325,79 juta atau naik sebesar 47,75% dibandingkan dengan nilai impor pada yang terjadi 2023 Februari. Sedangkan jika dibandingkan dengan nilai impor Maret 2022 tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 15,46%. Data ini tentunya berdasarkan Badan Pusat Statistik yang terjadi pada Indonesia. Lalu dampak ekspor dan impor dari gas bumi terhadap perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut. Pemanfaatan gas bumi terdiri dari penggunaan domestik dan ekspor. Saat ini sekitar 60% produksi gas bumi digunakan oleh kebutuhan domestik dan sisanya dibuat untuk penggunaan gas LNG. Pengguna terbesar gas domestik adalah city gas, petrokimia, pupuk, listrik, dan LNG. Meski kaya cadangan akan gas, sekitar 80% kebutuhan LPG masih dipenuhi oleh impor sebesar 4,9 miliar atau sekitar 58,5 triliun rupiah pada tahun 2021. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dirjen Migas Kementerian SDM Tutuka Aryaji mengatakan, kondisi ini terjadi karena kapasitas produksi kilang LPG yang masih kurang memadai, sehingga sebagian besar dari kebutuhan LPG diperlukan melalui impor. Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ekonomi Indonesia, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi dan diubah dengan Perpres Nomor 121 Tahun 2020. Dalam kebijakan ini, harga gas bumi tertentu dititik searah pengguna gas bumi dengan harga paling tinggi 6 per million British Thermal Unit. Kebijakan ini diharapkan untuk mendorong produktivitas industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan ekspor, dan memperbaiki neraca pembayaran. Kebijakan untuk melakukan ekspor gas bumi akibat domestik tidak mampu menyerap produksi gas secara efektif dan mempengaruhi keproduktifan di wilayah kerja migas tersebut. Jadi kesimpulannya, seperti yang kita ketahui, Kalimantan Timur merupakan salah satu penghasil minerba terbesar se-Indonesia, terutama untuk gas alam dan batu bara. Kalimantan Timur juga merupakan salah satu pemasok dan pendistribusi gas alam dan batu bara ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kalimantan Timur sendiri juga merupakan dicap sebagai daerah yang berpotensi akan gas alam selain Aceh Darussalam, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur, Papua, dan Natuna. Untuk gas alam sendiri merupakan masih menjadi sumber daya untuk mendukung perekonomian Indonesia. Setidaknya dari keuntungan kegiatan ekspor dan impor gas alam ini, pemerintah Indonesia dapat mencukupi kebutuhan warga masyarakatnya sendiri, terutama di wilayah Kalimantan Timur. Sekian itu penjelasan dari kelompok kami tentang proses ekspor dan impor. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi. Dadah. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa like.